Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat dijadikan salah satu dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana salah satu nikmat yang paling besar adalah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat untuk sampai pada bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini masyhur tahu bahwa bulan ini adalah bulan suci, rajanya bulan, yaitu bulan Ramadan. Di bulan ini segala amal perbuatan dibalas dengan berkali-kali lipat. Di dalamnya ada maghfirah. Barang siapa yang ingin dosa-dosanya diampuni, maka beristihadlah, bersusah payahlah untuk beristighfar, meminta doa pada bulan Ramadan. Karena bulan ini pintu-pintu taubat dibuka dengan selebar-lebarnya. Di sini penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan. Umat muslimin mengetahui bahwa pada bulan Ramadan ini amal ibadah mereka berlipat-lipat ganda. Maka tidak aneh dari masyrik, maghrib, dari timur ke barat, selatan ke utara, umat muslimin berlomba-lomba untuk beramal ibadah. Ada yang dari awal sampai akhir beriktikaf di masjid. Ada yang perbanyak sedekah, ada yang perbanyak sholat. Berupa-rupa amal ibadah mereka lakukan. Tapi hadirin rahimakumullah, apakah amal-amal itu sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Di sana ada kriteria amal seperti apa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al-Fakir dalam acara Kultum Ramadan ini sedikit banyaknya insya Allah akan menjelaskan tentang amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah seperti apa itu? Yaitu amal ibadah yang bersifat ikhlas. Apa itu ikhlas? Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di kitabih Al-Hikam, Bismillahirrahmanirrahim, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudus sirril ikhlasi fiha. Hadirin rahimakumullah, orang-orang saleh pada zaman dahulu berlomba-lomba beribadah, memperbanyak beribadah, juga berlomba-lomba dalam kehati-hatiannya akan sifat riya. Salah satu ciri orang yang ikhlas adalah mereka takut akan riya. Dan salah satu ciri daripada orang riya adalah mereka sama sekali tidak takut akan riya. Ada suatu kisah, yaitu kisah daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin, yang mana beliau mempunyai suatu amal yang masyhur ketika beliau sudah meninggal. Jadi ketika beliau masih hidup tidak ada satupun yang mengetahui, karena saking hati-hatinya akan amal ibadah. Hadirin rahimakumullah, lawan daripada ikhlas adalah riya. Apa itu riya? Riya adalah al-amal bi ajlin nas, beribadah, beramal karena manusia. Amal ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah, atau amal yang biasa saja. Jika kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang wajib maupun yang sunnah maupun yang mubah, pasti insya Allah akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita niatkan amal-amal itu karena manusia, maka tidak akan kita dapatkan kecuali apa yang kita niatkan. Yaitu apa? Yaitu manusia saja, tanpa mendapatkan pahala apapun. Pada yaumul qiyamah nanti,
diceritakan dalam Sahih Muslim, dikatakan bahwa ada 3 orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang pertama dilemparkan ke dalam api neraka. Siapakah itu? Yang pertama adalah seorang ulama. Yang kedua adalah seorang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga adalah orang yang dermawan. Kenapa ulama itu? Kenapa mujahid dan dermawan itu sampai bisa dimasukkan ke dalam neraka? Apa yang terjadi? Ternyata apa yang mereka lakukan bukan berdasarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka lakukan adalah li'ajlin nas. Orang yang mujahid, berjihad, berperang melawan orang-orang yang memerangi umat muslimin, mereka berperang bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat oleh manusia, ingin dianggap pahlawan, ingin disebut-sebut sebagai orang yang syahid fisabilillah. Bagaimana dengan si ulama? Ternyata si ulama ini dia menyebarkan ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin dilihat alim oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu bagaimana si dermawan? Kenapa dia rajin mendermakan hartanya tetapi malah dilemparkan ke api neraka? Ternyata jawabannya dia mendermakan harta-hartanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena manusia ingin dilihat sebagai orang-orang yang dermawan, termasuk dari orang-orang yang dermawan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencapakan mereka ke dalam neraka. Kenapa itu? Karena apa yang mereka lakukan bukan ikhlas lillahi taala, tapi karena makhluk, ya, karena manusia. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, kami mengajak kepada semuanya, marilah kita kembali melihat kepada diri kita. Kita melihat kepada hati kita. Kita benarkan lagi niatan kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada niatnya. Dan wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu itu bagaimana yang kita niatkan. Perbaiki kita dulu niat kita, lalu kita beramal. Kokohkan dulu niat kita lillahi ta'ala, setelah itu baru kita beramal. Hati-hati dengan beramal. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan orang-orang yang mukhlisin, semoga kita dijadikan orang-orang yang mukhlasin, dan kita disatukan dengan orang-orang sholihin yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hadirin rahimakumullah, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.